dipukul Mas. Bunyinya. Iya. Nah, ini suara bonang ya. Makanya Sunan Bonang itu dijuluki dengan Sunan Bonang karena apa? Menciptakan bonang untuk alat dakwah pada waktu itu penyebaran agama Islam. Ya Ibu sekalian, kemudian ada satu hal yang harus dikenal oleh Sunan Bonang. Itu apa? Beliau menciptakan sebuah tembang. Tembang yang pertama adalah Tombati. Ngerti nggak ibu-ibu Tombati? Ya, Tombati kuon pelimo perkara nih, ya kan? Sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua adalah Sawiji. Ya, ini harus diingat-ingat. Sunan Bonang selain mendakwakan melalui ini juga memberikan tembang-tembang yang maknanya luar biasa tuh. Maknanya luar biasa ya, apalagi Tobat itu kalau kita nyanyikan menyentuh hati sekali, mengingatkan kepada kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya gambang. Ini adalah pelengkap daripada gambang ya. Coba gitu loh Mas, gitu loh Mas, biar kayak apa suaranya. Yang kita Mas, yang kita Lainnya bunyinya ya sama yang bulan. Ya, ini sama dengan kulintang ya. Kalau ada alat kulintang, ini kalau di Jawa adalah gambang. Kemudian salah satunya adalah kopi masuk. Ini satu instrumen yang alat ini satu kesatuan untuk mengiringi suatu kegiatan atau suatu pertunjukan. Coba Mas, pakainya gimana cara mencoba? Suaranya ya. Yang kencang ya, biar dong. Ya, cukup ya. Kemudian ada lagi, ini namanya saron. Mas, tolong Mas, dipukul Mas. Saron ada namanya saron ya Bu ya. Ada beking, ada gambang, ada bonang, rebab. Ini saron. Saron dari. Jadi suaranya berbeda. Berbeda-beda ya. Saron. Ya. Cukup Mas, cukup. Kemudian ada instrumen lagi yaitu namanya demung. Demung itu ini yang besar-besar, ini demung ya. Harus pukul Mas, langsung pukul Mas, biar cepat waktunya. Ya cukup. Kemudian selanjutnya instrumen selanjutnya adalah gender. Gender ya. Gender itu kamu di sana Mas, dari sana memukulnya. Ya kencang. Ya. Ya, gender. Ya kencang Mas. Nah ini biasanya untuk ngiringi tembang bagus ini Bu. Tombati iku limo perkarane. Ya itu ya. Jadi semua instrumen memang harus ditabuh semuanya. Kemudian selanjutnya selonton. Itu adalah selonton. Yang kencang Mas. Ya. Iya emang aku bisa. Aku bisa. Ya cukup. Kemudian selanjutnya adalah kendang. Kendang itu kalau di musik gamelan ini sebagai sopir. Jadi kalau kendang bunyi tentunya diikuti dengan iringan yang lain ya. Ini sebagai sopir yang mengendalikan semua iringan itu adalah pengendang. Makanya pengendang itu harus benar-benar bisa, harus benar-benar pintar. Betul Mas? Ya. Oh iya. Ya cukup. Menceritakan bisa menjadi tontonan dan tuntunan ya. Jadi tontonan itu untuk menghibur para penonton yang menonton, dan tuntunan untuk menuntun para penonton mana yang baik dan mana yang buruk ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi wayang kulit itu mempunyai sifatnya sendiri-sendiri. Contohnya ini ya adik-adik ya. Ini namanya Raden Janoko. Siapa? Raden Janoko atau Raden Arjuna. Nah ini dia memiliki sifat yang baik, dermawan ya. Nih
Ya, ini apa orangnya baik dan juga ada juga wayang yang sifatnya jahat nih. Ini. Ini namanya Buto Cakil. Siapa adik-adik? Buto Cakil ini mempunyai sifat jahat. Dari ciri-ciri mukanya saja mempunyai gigi taring dan mukanya sangatlah menakutkan ya adik-adik ya. Nah, ini juga dia mempunyai teman namanya Buto Babra. Butuh babra. Ya, Butuh berapa? menerangkan dari segi giginya. Oh, ini juga ada lagi. Terus ini juga ada yang rambutnya gimbal atau gondrong. Matanya melotot ya. Iya. Nah, Saya suara berdua. Ini ada satria yang memasuki area hutan. Siapa namamu? Buto. Aku Raden Janaka Raden Arjuna. Balik kamu siapa? Aku Buto Cakil yang
menguasai hutan ini. Mau mana kamu? Pulang. Ingin menuntut ilmu, mencari ilmu kebaikan. Wah, tidak bisa, tidak bisa. Jika kamu tetap nekat, kamu akan jadi mangsa saya. Boleh, tidak boleh. Saya akan nekat memasuki hutan ini. Wah, ya maju sini. Wah, keren ya.
ilmu. Menuntut ilmu harus niat, sabar, dan ikhlas. Baik guru, yang pertama harus patuh dan tunduk sama orang tua. Kedua, harus patuh dan tunduk kepada ibu bapak guru. Dan yang ketiga, Raden harus menjalankan perintah Gusti Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Baik sang guru, akan saya laksanakan. Saya pamit, terima kasih.